Alhamdulillah setelah proses lama, diskusi lama, Emilio Audero Mulyadi, prosesnya sekarang sudah baik sekali. Di lini tengah, Joy Pelupesi, ya, dari keturunan Maluku. Dia sudah bermain di Eredivisie, di Liga Inggris di Sheffield Wednesday waktu itu. Lalu yang terakhir yaitu Dean James, ya, dia di Go Ahead Eagles. Dean James Carter. Nah, ini yang kita proses, ya, kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Okey, perkembangan terbaru buat sepak bola Timnas Indonesia yang mana telah diumumkan semalam, ya, kemarin oleh Bapak Erick Thohir sendiri, ada tambahan 3 pemain amunisi baru diaspora yang bergrade A, terutama sekali iaitu Emil Audero Mulyadi, seorang penjaga gol ataupun keeper yang memang punya pengalaman luas di Eropah, dan kini beliau akan ke Indonesia. Okey, 2 nama lagi iaitu Dean James dan juga Joy Pelupesi. Ini kalau saya melihat sedikit, ya, di dalam YouTube, karakter pemain ini memang pemain yang berpengalaman juga walaupun sudah berumur, tetapi ini bisa membantu Indonesia, ya, ketika melawan nanti Australia dan juga Bahrain. Dan sekarang ini sudah ada oleh Romini dan kemudian 3 tambahan amunisi baru. Cuman yang disayangkan ialah Jairo Redwell. Ini yang berat untuk diproses karena berkas Jairo itu bermasalah dan polemik dengan hukum, jadi tidak bisa untuk diproses buat masa ini. Tetapi dengan tambahan 3 pemain bersama dengan oleh Romini yang sudah selesai pun prosesnya menjadi WNI, semoga Timnas Indonesia akan beroleh 2 kemenangan, meraih 2 kemenangan melawan Australia dan juga Bahrain nanti guys. Okey, ini yang saya ingin reaksi pada hari ini. Dengan judulnya itu gila, mereka benar-benar enggak masuk akal. Australia, Bahrain kaget, 3 pemain fix gabung Maret. Jayden nyusul. Apa di sebalik video ini? Yuk kita semak dulu guys. PSSI sepertinya memang akan berusaha memaksimalkan setiap peluang yang ada untuk lolos ke Piala Dunia. Yap, melihat 4 laga sisa, 3 diantaranya beneran akan digas untuk meraih 9 poin. Dan di bulan Maret nanti, dengan persiapan yang terbilang mepet, khususnya bagi tim pelatih, 6 poin adalah target yang cukup realistis. Pasalnya, baru aja Pak Erick mengumumkan kalau 3 nama pemain keturunan siap diurus berkasnya dan akan diusahakan bisa main lawan Aussie dan Bahrain. Pun begitu ada kabar lain yang menyebutkan kalau Alex Pastor sedang berada di Turki untuk menemui Jayden Osterwolde dan berbicara padanya. Ini jelas lagi, guys. Kabar ini adalah kabar buruk bagi 2 lawan Indonesia di bulan Maret, khususnya Australia yang kabarnya mendapatkan kabar nggak enak lagi karena kiper utama Matthew Ryan ikutan nyusul 8 pemain yang divonis cedera. Nah, peluang lah untuk Indonesia kan. Apabila Australia banyak pemainnya cedera guys. Tapi mereka juga berusaha sebenarnya, ya, untuk membentuk tim yang baru dengan menggantikan pemain-pemain yang cedera itu. Jadi Indonesia pun semakin bersemangat karena adanya pemain-pemain baru ini juga, 3 amunisi baru ini. Jadi kita mendoakan yang terbaik untuk Indonesia nanti. Misi tembus Piala Dunia sepertinya beneran bakal digas abis-abisan oleh PSSI. Dan 2 laga di bulan Maret sebisa mungkin akan dimaksimalkan untuk bisa meraih 6 poin. Ya, baru-baru ini Pak Erick mengumumkan secara resmi kalau akan ada 3 pemain diaspora yang akan digas prosesnya agar mereka bisa main di bulan Maret. Di mana 3 nama itu adalah Dean James, Emil Audero, dan Joy Pelupesi. Tentu saja ini adalah kabar bagus bagi Dean fans James, Timnas Indonesia. Karena dengan tambahan amunisi, kans untuk bisa meraih kemenangan pastinya lebih terbuka. Setelah proses lama, diskusi lama, Emilio Audero Mulyadi, prosesnya sekarang sudah baik sekali. Di lini tengah, Joy Pelupesi,
Ya, dari keturunan Maluku. Dia sudah bermain di Eredivisie, di Liga Inggris di Sheffield Wednesday waktu itu. Lalu yang terakhir yaitu Dean James, ya, dia di Go Ahead Eagles. Dean James. Starter. Ini yang kita proses, ya kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Yap, untuk James dan Emil, kita tentu tahu kualitasnya karena udah sering dibahas. Tapi kalau Joey, diperkirakan gelandang 31 tahun diproses untuk menggantikan Jero, yang prosesnya ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan. Di mana pemain ini secara pengalaman terbilang cukup oke, yang mana ia pernah membela klub-klub seperti FC Twente, Heracles Almelo, dan Sheffield Wednesday di Liga Inggris. Untuk saat ini, dia bermain di kasta kedua Liga Belgia bersama Lommel SK, usai sebelumnya main untuk FC Groningen. Ya, meskipun sekarang ada di Divisi 2 Belgia, paling enggak ya tadi, secara pengalaman ini pemain terbilang masih oke lah sebagai solusi jangka pendek untuk timnas Indonesia. Oke, untuk jangka pendek lawan Australia dengan Bahrain nanti, dan 2 lagi laga lawan China dan juga Jepang. Sementara itu ada kabar dari Alex Pastor, di mana Coach Alex diketahui sedang berada di Turki. Banyak yang berasumsi kalau dia akan menemui langsung Jadon Oosterwolde yang main untuk Fenerbahce. Dan menurut salah satu akun fanbase klub tersebut, kabar itu memang benar adanya. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor datang ke Istanbul untuk menemui Jadon Oosterwolde guna memperkuat timnas Indonesia. Tulis akun X 1907 Bros. Mantap. Ya, apabila Jadon kok sekalian bisa join, usai berbicara sama Coach Alex, walah makin sak Jose nih kedalaman skuad timnas Indonesia. Dan memang untuk mencapai level tertinggi kita butuh pemain-pemain yang memang punya kualitas untuk itu. Hanya saja untuk Jadon ini kok Mimin pikir agak berat mengingat ia baru aja pulih dari cedera panjang. Tapi semisal semua berjalan oke, ya udah gaskan aja kan gitu. Paling enggak yang 3 nama tadi udah oke kan gitu. Di sisi lain melihat sikon yang ada, membuat Aussie dan Bahrain benar-benar terkejut, khususnya Aussie yang kembali diterpa masalah serius. Yap, semua tahu kalau update terbaru, ada 8 pemain tim Kangguru yang cedera. Dan sekarang kabarnya sang kiper utama, Matthew Ryan, juga ikutan cedera. Jelas ini adalah sesuatu yang gak bagus buat mereka. Karena di saat Indonesia gencar menambah kekuatan, pemain mereka justru tumbang satu persatu. Kemudian Bahrain pun gitu. Mereka harus melawan Indonesia dengan kekuatan baru. Plus pastinya teror dari supporter yang siap membuat mental down. Meskipun begitu, pelatih mereka Dragan Talajic mengaku jika timnya sangat percaya diri, terutama setelah berhasil memenangkan Piala Teluk beberapa waktu yang lalu. Baginya ini adalah momentum yang tepat bagi Bahrain untuk membuktikan diri bahwa mereka layak menembus Piala Dunia 2020. Secara mental, kami tidak cukup kuat di awal, tapi sekarang kami sudah percaya pada diri sendiri. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan segalanya akan berbeda di 4 pertandingan terakhir ini. Jika kami tetap bersatu, kami mampu melakukan apa saja. Jika ada yang mencoba mengacaukan keharmonisan tim, saya akan berjuang habis-habisan untuk mempertahankan apa yang telah kami bangun bersama. Ujar Talajic, dilansir dari JDN. Kita tengok nanti macam mana. Sebab semua tim pun punya keyakinan tersendiri ya. Yang pentingnya Indonesia pun sudah mempersiapkan yang paling terbaik sebelum laga melawan Australia dan juga Bahrain ini. Yap, terlepas dari apapun, moga-moga aja semua yang direncanakan bisa clear sesuai harapan. Dan mudah-mudahan dalam prosesnya gak ada kendala yang berarti. Intinya meskipun agak disayangkan Jairo dan kemungkinan Mauro juga tertunda, tapi dengan masuknya Ole Romeni, Dean James, Joey Palupesi, dan Emil Audero akan membuat tim ini makin oke secara kedalaman skuad. Dan dari semua itu, tantangan terbesar adalah soal waktu, mengingat tim pelatih juga belum pernah kan ketemu sama pemain secara langsung di atas lapangan. Kemudian soal waktu berkumpul juga hanya hitungan hari. Jadi ya moga-moga aja semuanya bisa saling mengerti untuk kemudian menciptakan harmonisasi yang berujung kemenangan. Untuk itu, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, Alhamdulillah selepas Bapak Erick Thohir mengumumkan 3 pemain ini, yaitu Emil Audero, Dean James dan juga Joel Palupasi. Ini memberikan kita semangat baru ya untuk timnas Indonesia berjuang sebelum melawan Australia dan juga Bahrain di bulan Maret ini. Hanya tinggal sebulan lagi guys untuk
perlawanan sebenarnya. Cuma kerisauan kita apabila pemain dan pelatih ini belum lagi ada pernah ketemu di lapangan dan berlatih bersama. Tetapi apapun, kesemua pemain ini sebenarnya pemain-pemain profesional. Mereka tahu apa yang mereka lakukan nanti apabila bersama, dan kita doakan juga Indonesia akan dapat membentuk tim yang baik. Ya, sebenarnya Indonesia ini perlu fokus untuk tim ini. Karena walaupun Australia itu banyak pemain cedera, kemudian Bahrain juga, ya Bahrain pun kita ketahui menang ya di Piala Teluk baru-baru ini, menjadi juara mengalahkan Arab Saudi dan Oman. Tetapi apa yang pentingnya Indonesia perlu fokus, dan Bapak Erick Thohir sudah menyiapkan semaksimal mungkin sebelum perlawanan Australia dan juga Bahrain ini apa yang diperlukan. Sekarang ini Joel Pelopasi dan juga Dan James membantu bagian mungkin lini tengah itu bersama Tom Haye, Ivar Jenner dan mungkin Nathan Joe di situ. Dan sekarang ini ada Oli Romini, Orat Mangun dan juga Rafael Strik di bagian lini depan. Dan kemudian dibantu mungkin oleh pemain-pemain lokal kayak Sananta kalau dipanggil ya, dan juga beberapa pemain lain. Yang pentingnya di bagian lini belakang itu saya fikir sudah solid ya, dengan adanya Miss Hilges, Bang J, Rizky Ridho, Jordi Amat. Itu sebenarnya yang menguatkan lini belakang. Ada banyak lagi, Sandy Walsh, Sheni Patinama, dan penjaga gawang ataupun keeper yang baru Emil Audiro. Itu bersama dengan Martin Faiz. Apabila mungkin ada berlaku kecederaan dan sebagainya, jadi Emil Audiro siap untuk mengawal bagian benteng di belakang sekali itu, di bagian penjaga gol. Okey, kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia menjelang laga lawan Australia dan juga Bahrain ini. Jadi skuad Garuda sekarang ini sebenarnya banyak lagi pemain-pemain yang mungkin kita tidak tahu lah dipanggil atau tidak guys. Antaranya kalau ada Elken Bagot lagi, kemudian Kevin Dix juga ada di situ, Rizky Ridho, Calvin Berdong, Justin Hubner, Pertama Arawan, Asnawi Mangko Alam, Sheni Patinama, Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Eliano Rendes, Tom Haye, Jairo Redewal ini sudah mungkin sulit sedikit. Kita ada Ricky Kamboya, Yaakob Sair, Witan Sulaiman, Egi Maulana, Vikri, Rafael Strik, Ratna Orat Mangun dan juga Oli Romini. Jadi itu antara pemain yang ada saat inilah. Tetapi mungkin ada perubahan dari pelatih, kita tidak tahu. Jadi sama-sama kita menunggu, menantikan saat-saat yang terbaik untuk pelatih umumkan pemain-pemain yang baru ini. Oke guys, sampai di situ saja. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah guys. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.